ternak. Jadi orang ini bukan manusia tapi ternak. Ternak apa ya? Ternak Mulyo. Ini orang sebenarnya hanya kedok doang Ustadz, tapi hatinya bangsat dia ini. Lu ternak iblis lu. Gus Nur, jangan macam-macam, mendingan duel sama gua lu. Sampai di terminal Banyuwangi udah berapa lama? Udah hampir 4 harian. 4 harian dan enggak ketemu. Enggak ketemu. Sampai sudah nanya-nanya. Iya. Katanya kan di apa? Jualan warung kopi. Udah samperin sana, nggak ada. Tengok. Maju RCS, rakyat mendukungmu. Rakyat yang mana? Rakyat alam goib. Maju sini biar ku dorong ke jurang. Nama pakar telematika Roy Suryo menjadi sorotan setelah sosoknya ramai diramal seorang pesulap kondang, Denny Darko, bahwa karir dan kiprahnya bakal berujung di balik jeruji besi atau di bui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat ya. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun. Kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik, yakni tentang ramalan Denny Darko ya, yang menyebut bahwa sebentar lagi si Panji Gosong itu akan mendekam di balik jeruji besi. Dan ini merupakan akhir ya, alias ujung dari karir si Maling Panji. Dengan kata lain, mungkin saja setelah penahanan itu tidak ada lagi riwayat tentang si Maling Panji. Waduh, ngeri kali ya. Ya, semoga saja ramalan Denny Darko ini menjadi kenyataan ya. Karena rakyat faktanya sudah pada enek dan bosan. Karena sudah terlalu lama menunggu aksi aparat kepolisian untuk menetapkan si Maling Panji sebagai tersangka dan membekuknya di balik jeruji besi ya. Rakyat berharap tidak hanya rombongan si Maling Panji saja yang dipenjara, tetapi juga aktor intelektual yang selama ini membekingi di belakangnya. Orang besar ya kan. Selain itu juga ada kabar bahwa Pak Purnomo telah berhasil menemukan si Rismon dan juga si Maling Panji yang saat ini sedang terlantar di sebuah terminal di Banyuwangi. Kata Neti, kasihan ditinggal rombongannya. Ini adalah sebuah kode bagi si Panji CS yang mulai ditinggalkan oleh gerombolannya. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama. Kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Ternak. Jadi orang ini bukan manusia tapi ternak. Ternak apa ya? Ternak Mulyo. Ini orang sebenarnya hanya kedok doang Ustadz, tapi hatinya bangsat dia ini. Lu ternak iblis lu. Gus Nur, jangan macam-macam, mendingan duel sama gua lu. Jangan sampai ya rakyat yang pro sama Pak Jokowi menggeruduk rumah lu. Nanti kita kehilangan kesabaran. Baru kau paham nanti kau. Nanti kita kehilangan kesabaran, baru kau paham. Ya, saya juga ya juga apa yang disampaikan oleh netizen barusan itu sama seperti apa yang ada dalam hati dan pikiran saya gitu ya. Dengan kata lain, ya netizen barusan telah mewakili isi hati kami, kan begitu. Kalau kami sudah kehilangan kesabaran, baru nanti kau akan paham. Cuma ngomong-ngomong ya, kemarin katanya ini diisukan sudah mengalami stroke pada saat apa namanya ceramah ya, memfitnah-fitnah Jokowi. Lah kok muncul lagi? Aduh, saya pikir kemarin beritanya bener ya. Lanjut. Sampai di terminal Banyuwangi udah berapa lama? Udah hampir
4 harian lah. 4 harian dan enggak ketemu. Enggak. Enggak ketemu. Sampai sudah nanya-nanya. Iya. Katanya kan di apa? Jualan warung kopi. Udah samperin sana, nggak ada. Netizen plus 62 emang nggak ada obat ya. Aduh, apa namanya, nggak punya akhlak gitu ya. Digabung-gabung ya videonya Pak Jokowi di bagian belakang dia ngakak kan. Gimana menurut teman-teman ya? Saya sih berharap gitu loh bahwa si maling panci dan juga si krisis moneter ini benar-benar ditemukan oleh Pak Purnomo gitu ya di sebuah terminal di Banyuwangi. Aduh, ditinggalin rombongannya karena rombongannya udah pada bubar. Aduh, lanjut. Nama pakar telematika Roy Suryo menjadi sorotan setelah sosoknya ramai diramal seorang pesulap kondang, Denny Darko, bahwa karir dan kiprahnya bakal berujung di balik jeruji besi atau di bui. Ramalan ini muncul di tengah panasnya polemik dugaan ijazah palsu mantan Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, yang terus menyeret mantan Menpora tersebut dalam pusaran kontroversi. Situasi makin riuh ketika akademisi sekaligus pegiat media sosial Ade Armando secara belak-belakan keceplosan menyebut Roy sebagai tersangka ijazah Jokowi. Pernyataan itu pun langsung menuai perhatian dan sorotan tajam. Baru-baru ini, Denny Darko ikut menyoroti polemik seputar ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, hingga anaknya, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Menurut Denny, mereka yang gencar melontarkan kritik keras kepada Jokowi dan Gibran. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Nah, saya menunggunya terlalu lama gitu loh, dan saya pikir bukan hanya saya saja, tetapi juga banyak netizen yang lainnya juga merasakan hal yang sama. Ya intinya cepetanlah ya. Aparat ya, jangan menunggu rakyat yang bertindak, karena kalau rakyat sudah kehilangan kesabaran ya kan, nanti Nepal bergeser ke Indonesia ya, dan yang digeruduk adalah si maling panci dan kawan-kawan. Nah ini repot ya kan. Intinya Denny Darko meramalkan bahwa si maling panci akan berakhir di balik jeruji besi dan tidak dalam waktu yang singkat gitu ya. Cuma yang menjadi pertanyaan, kapan kira-kira kami sudah tidak betah, kami sudah bosan untuk menyaksikan. Lanjut. Tengok. Maju RCS, rakyat mendukungmu. Rakyat yang mana? Rakyat alam goib. Maju sini biar ku dorong ke jurang. Nah, ini waduh, ngeri nih ya kan. Kalau sudah main ancam-ancaman macam kayak gini, nanti bisa menular ke netizen yang lain, ya kan? Karena yang muak istilahnya kepada bacotannya si maling panci ini kan bukan 1-2 orang, tapi banyak orang gitu loh. Nah kalau misalnya ada yang memulai semacam ini saya khawatir ini beberapa hari ke depan, beberapa minggu ke depan ini bisa bertambah banyak dan bisa berakhir ya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Maju Panji, ayo Panji, berani nggak? Lanjut. Utang yang dilakukan oleh Jokowi itu dibebankan kepada Jokowi, bukan kepada Jokowi sebagai presiden. Utang ke luar negeri itu bukan untuk pribadi, tapi untuk bangun kereta cepat. Dan yang menikmati bukan keluarga Jokowi, ya, bukan keluarga Jokowi saja, tapi rakyat. Khususnya mungkin warga Bandung ya, Jakarta Bandung gitu kan. Nah, kenapa sekarang rame-rame suruh Jokowi bayar hutang? Terus apa Jokowi ngelarang gitu? Ngelarang orang Bandung, orang Jakarta gitu naik keretanya nggak boleh, jangan-jangan ini punya gua gitu. Aduh, ini kadang-kadang bingung juga. Enggak, bukan itu Jokowi hutang bukan buat Jokowi, bukan. Aduh. Ya ini kan memang orang bodoh Pak ya. Jadi ya repot juga gitu loh menjelaskan kepada orang yang memang EQ-nya di bawah rata-rata ya, cuma 78, ya repot juga gitu loh.
Jokowi yang hutang, maka janganlah hutangnya itu dibebankan kepada negara atau kepada rakyat Indonesia. Yang membebankan kepada rakyat Indonesia ya pertama nggak ada. Utang itu adalah utang negara, yang menanggung adalah negara ya, walaupun negara itu instrumen cara membayar hutangnya dengan berbagai cara termasuk melalui skema pajak kan seperti itu. Tetapi kan nggak pernah ada negara mengatakan utang negara Indonesia sekian dibebankan kepada rakyat, setiap rakyat menanggung utang sekian, kan juga nggak pernah gitu loh. Lagian utangnya Jokowi ini kan untuk membangun bangsa dan negara, dan juga bukan hanya Jokowi aja, sebelum Jokowi utangnya juga udah membludak. Bahkan di masa pemerintahan Pak Jokowi juga banyak utang yang jatuh tempo yang dibayar oleh Jokowi gitu loh, paham nggak? Lanjut. Oktober O-nya apa O-nya? Oh, Jokowi tetap di hati dong. Sewot nih, terbang. Iyalah, Pak Jokowi selalu di hati ya, walaupun anak kebo, anak onta selalu mencaci maki, menghina, memfitnah Pak Jokowi, nggak ngefek bro. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis di kolom komentar baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf ya jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.